Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa an'im ala rasulikal karim wa mujtabal muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فقال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, qaimin, qaimat, dan insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lantunan kata yang patut dan pantas keluar dari lisan kita melainkan puja, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat yang amat begitu besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, rahmat, karunia, hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melangkahkan kaki kita dalam melaksanakan perintah Allah, yakni salat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih, yang dengan harapan mudah-mudahan langkah kaki kita, duduknya kita, niat kita dari mulai awal Ramadan hingga saat ini, bahkan hingga akhir selesai Ramadan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak terasa saat ini sudah memasuki malam yang ke-22. Berarti berada di fase 10 terakhir Ramadan, yang sangat krusial, yang sangat penting dari awal dan akhir. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, taharrau lailatul qadri fi ashri awakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Maka dari itu, ketika kita membaca hadis tersebut, yang terlintas dalam hati kita adalah bagaimana caranya kita bisa menggapai, mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Kita tidak akan dapat keutamaan malam Lailatul Qadar tatkala kita tidak mengetahui ilmunya. Tidaklah mudah untuk menggapai sesuatu jika kita tidak memiliki ilmu. Maka dari itu kita memahami kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada beberapa hadis yang meriwayatkan malam Lailatul Qadar akan turun pada malam-malam ganjil. Di antaranya malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Tidak nutup kemungkinan juga bisa jadi turun di malam-malam genap. Karena ada beberapa hadis yang menguatkan juga akan turun di 10 malam terakhir tersebut. Yang barang siapa beribadah pada malam hari itu hatta sampai subuh, hatla matla'il fajr, sampai terbitnya waktu subuh, maka mendapatkan keutamaan seperti 1000 bulan. Sebagaimana Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Para ulama menafsirkan alfi syahr dimanakan sebanyak, kalau kita konversikan 1000 bulan itu selama kurang lebih 83 tahun lebih 3 bulan. Pernahkah kita membayangkan beribadah selama durasi waktu tersebut?
Kita hanya diminta untuk bersiaga, berjaga-jaga di 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk menggapai keutamaan malam 1000 bulan tersebut. Kalau seandainya kita adalah seorang pekerja atau karyawan di suatu perusahaan, kemudian ada pimpinan kita, bos kita, atasan kita meminta kita untuk bekerja 1 hari saja, kamu bekerja full di kantor ini, di perusahaan ini, maka saya akan gaji kamu sebesar 83 miliar, 3 juta. Kira-kira tertarik atau tidak kita dipertihin seperti itu, Pak? Tertarik nggak kira-kira? Siapa yang kira-kira tidak tertarik ketika ada pimpinan atau bos kita, atasan kita yang meminta kita sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, kalau kamu bekerja 1 hari saja di perusahaan ini pada hari tersebut, maka kamu akan saya gaji sebesar 83 miliar, 3 juta. Kalau seandainya kita motivasinya adalah dunia yang seperti hal tersebut, kita begitu besar akan menggunakan usaha kita, akan mengorbankan segala apa yang kita miliki, apa yang kita bisa untuk mendapatkan gaji sebesar tersebut. Apalagi kalau Allah dan Rasulnya yang telah memberikan gambaran, kalau kita bisa mendapatkan malam keutamaan tersebut, maka kita akan mendapatkan keutamaan seperti beribadah selama 83,3 tahun. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh rahmat, penuh banyak maghfirah di dalamnya. Seringkali Ramadan menjadi momentum yang amat sangat berharga bagi kita semua untuk berhijrah. Berhijrah maksudnya berpindah dari sesuatu yang jahiliyah yang tidak baik menuju yang lebih baik, dari kekufuran menuju keimanan, dan dari sesuatu yang maksiat menuju suatu kebaikan. Itu disebut dengan hijrah, yang diambil dari asal katanya hajaro yahjuru hijrah, yang artinya berpindah. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu, tatkala Rasulullah banyak terintimidasi di kota Makkah, lalu Rasulullah berniat untuk berhijrah, yakni berpindah, hijrah secara fisik, memindahkan Rasulullah ke angka kakinya menuju kota Madinah dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan keimanan yang begitu baik, lebih sempurna di kota Madinah. Sehingga ketika mereka berhijrah, para sahabat pun mengikuti Rasulullah SAW untuk terus mendakwahkan agama Islam selama di kota Madinah, sehingga Madinah disebut juga dengan kota Nabi. Lalu apa kaitannya dengan Ramadan ini? Tatkala awal Ramadan kita banyak melihat jamaah yang berbondong-bondong menuju masjid. Mungkin di antara kita sering melihat ada beberapa jamaah yang di luar bulan Ramadan tidak begitu tertarik atau tidak begitu antusias dalam beribadah, tapi tatkala bulan Ramadan tiba, maka semua orang langsung berbondong-bondong. Sudah terbukti hampir di seluruh masjid, musola, tempat-tempat ibadah awal Ramadan itu penuh. Hampir semua tempat tidak muat, bahkan yang di dalam full, atas full, sampai-sampai jamaah kerepotan menggelar karpet di luar. Ini menunjukkan begitu besar antusiasnya umat Islam dalam melakukan proses berhijrah, yakni berpindah dari yang sebelumnya tidak baik ingin menjadi baik, dari yang sebelumnya biasa-biasa saja dalam beribadah, kemudian ia ingin meningkatkan kualitas ibadahnya di bulan Ramadan ini. Namun sangat disayangkan, tatkala Ramadan belum juga selesai, kita bisa melihat sedikit demi sedikit soft mulai maju. Kemudian soft yang tadinya ada di luar kemudian digelar, ada tikarnya digulung, dan seterusnya. Yang dikhawatirkan adalah tatkala Ramadan ini selesai, maka semua ibadah yang kita lakukan selama Ramadan juga ikut selesai.
Bahkan kita merasa Ramadan sudah selesai karena sudah tidak ada lagi puasa. Tidak seperti itu wahai jamaah hadirin. Hakikatnya adalah Ramadan merupakan sebuah universitas, sebuah tempat di mana kita digembleng, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang kita ambil di bulan Ramadan. Kita tidak pernah berpuasa di luar bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, maka hampir seluruh umat Islam patuh dan taat terhadap perintah Allah, yakni berpuasa. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dengan dalil tersebut Allah perintahkan kepada orang-orang yang merasa beriman, memiliki iman di dalam dadanya untuk berpuasa. Nah, dari situ kita bisa melihat umat Islam ternyata masih banyak orang yang memahami ayat Al-Quran sehingga mereka mengaplikasikan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga ini juga bagian dari proses hijrah, yaitu melaksanakan perintah yang Allah laksanakan dan meninggalkan apa-apa yang telah Allah jauhkan, yang telah Allah larang. Pelajaran yang harus kita ambil adalah ketika Ramadan hampir saja mau selesai, maka apa yang sudah kita perjuangkan selama bulan Ramadan, mulai dari puasanya kita, kemudian qiyamul lailnya kita, tadarus dan tilawah Al-Qur'annya kita, sedekahnya kita, dan ibadah-ibadah lainnya, sholat sunnah maupun sholat-sholat lainnya, maka janganlah itu dibiarkan hilang begitu saja. Ada pepatah yang menarik adalah kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian wahai hamba Allah yang rabbani, dan janganlah kalian menjadi hamba ramadani. Maksudnya kita beribadah jangan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi setelah Ramadan apa yang sudah kita latih, apa yang sudah kita biasakan selama bulan Ramadan, maka itu dipertahankan. Di antara beberapa tips yang harus kita lakukan setelah pasca Ramadan selesai adalah, pertama, kita menjaga ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang sudah terbiasa kita kerjakan selama bulan Ramadan, maka dipertahankan, dilanjutkan, bukan diberhentikan. Selanjutnya adalah pentingnya memilih lingkungan. Tatkala kita terbiasa dengan lingkungan yang seperti ada di bulan Ramadan, yang mungkin kita ada rasa malas di dalamnya, tapi tatkala ada teman-teman kita, saudara kita, sanak famili kita semangat untuk beribadah, sholat tarawih, berangkat ke masjid, yang tadinya kita tidak mau berangkat jadi ikut berangkat, itu termasuk bagian dari lingkungan. Nah, jangan kita terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin melihat teman-teman sekantor pulang kantor capek, nongkrong di kafe atau istirahat, ngopi dan sebagainya, akhirnya meninggalkan sholat tarawih dan sebagainya. Itu membuang-buang waktu. Nah, pentingnya memilih lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah membaca dan mentadabburi Al-Quran. Al-Quran hudal linnas, hudal lil muttaqin, adalah petunjuk bagi umat Islam, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau di dunia saja kita tahu seorang driver atau ojol itu akan kesulitan tatkala dia mendapat orderan tapi dia tidak menggunakan map, padahal map yang dia pakai atau aplikasi tersebut akan membantu dirinya untuk mengarahkan pada tujuan yang ia inginkan. Ini Allah berikan Al-Quran kepada kita, Allah turunkan Al-Quran kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umat Islam. Ini menjadi pedoman bagi hidup kita, ya, ini perintah untuk iqra, dibaca. Kalau sudah dibaca, tidak berhenti di situ, lanjutkan dengan mentadabburinya, memahami apa yang ada di dalamnya, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, apa yang dilarang, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Ini merupakan pedoman bagi kita semua sebagai umat Islam. Kalau kita sudah jauh dari Al-Quran, maka siap-siaplah kehancuran yang akan tiba. Maka gunakan momen yang baik ini selama Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Banyak tilawah, banyak mentadabbur,
bersyukur-syukur sampai kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu adalah puncak daripada ibadah yang sesungguhnya. Dan selanjutnya adalah yang terakhir terpenting adalah memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Tatkala Ramadan juga selesai, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan doa yang paling populer diantaranya, yakni ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, atau tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami pada agamamu. Karena ini adalah bagian dari usaha kita berdoa kepada Allah, sehingga selepas Ramadan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan aktivitas ibadah selama Ramadan ini, dan di luar Ramadan kita bisa tetap kondisi imamun yang prima. Demikian tausiah yang singkat ini. Hadanallahu ayyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.